Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan sebuah kisah kiriman dari salah satu pendengar setia kami di RA Story Official. Sebuah pengalaman nyata yang terjadi di salah satu jalur paling terkenal di Jawa Tengah. Jalur yang membelah hutan lebat yang gelap dan sering diselimuti kabut tebal. Banyak yang bilang begitu memasuki kawasan ini, suasananya langsung berubah. Sunyi, dingin, dan terasa seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Kamu mungkin sudah tahu namanya, yaitu Alas Roban. Pengirim cerita ini pernah melintas sendirian, tepat di tengah malam. Awalnya hanya perjalanan biasa, sampai suatu kejadian itu terjadi. Sebuah momen yang membuatnya yakin jalan ini memang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau ajak kamu untuk follow dulu akun Instagram resmi RA Story Official. Lalu share video ini ke teman-teman kamu dan jangan lupa subscribe channel ini karena saat channel ini mencapai 1000 subscriber akan ada giveaway yang menarik. Pengumuman resminya akan di-share di Instagram dan cuman bisa diikuti oleh kalian yang sudah follow serta aktif meramaikan di setiap video terbaru di channel ini. Pastikan jangan sampai ketinggalan info menarik lainnya. Oke, gak usah berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Malam itu, pukul 11 lewat, ia meninggalkan sebuah warung makan kecil di pinggir jalan Gringsing. Gerimis baru reda, tapi sisa hujan masih menetes dari atap seng, jatuh perlahan ke genangan air di bawahnya. Udara dingin menusuk, membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan. Ia menyalakan mesin mobil, menarik napas panjang, lalu perlahan melajukan kendaraan meninggalkan warung. Tujuannya jelas, pulang ke rumah orang tua di Kendal. Dan itu berarti ia harus melewati jalur yang selama ini dikenal penuh cerita misteri yang tak pernah benar-benar terjawab. Alas Roban. Beberapa kilometer pertama terasa biasa saja. Lampu jalan mulai jarang dan di kiri kanan hanya terlihat gelapnya pepohonan. Sesekali ia menurunkan kaca sebentar untuk menghilangkan embun dan samar terdengar suara serangga malam. Namun semakin jauh memasuki jalur hutan, suasananya berubah, kabut turun perlahan, tipis di awal lalu makin tebal. Cahaya lampu mobil memantuli udara, membuat jarak pandang terasa makin sempit. Ia memperlambat laju, matanya fokus ke jalan, tapi di sela konsentrasi itu, ia menyadari keheningan yang aneh. Tidak ada suara kendaraan lain, bahkan angin pun seakan hilang. Radio yang tadi memutar lagu-lagu lama, tiba-tiba berdesis. Musiknya terpotong oleh gangguan statis seperti ada sinyal lain yang masuk. Ia mematikan radio, berharap suasana jadi lebih nyaman. Tapi justru sepi itu membuatnya semakin peka terhadap setiap bunyi kecil. Jalanan terus berkelok. Beberapa rambu kusam bertuliskan, hati-hati jalur rawan kecelakaan. Terlihat di tepi jalan, ia membaca sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Di ujung belokan, sesuatu membuatnya spontan menginjak rem sedikit, seperti ada bayangan melintas cepat di depan, lalu menghilang di balik kabut. Bentuknya tak jelas, tapi cukup membuatnya menoleh, yang terlihat hanya batang pohon basah dan semak-semak. Jantungnya berdetak lebih cepat, ia mencoba mengusir pikiran aneh, tapi rasa itu tak pergi. Dingin di telapak tangan makin terasa, dan ada tekanan di dada, seperti sedang diawasi dari jauh. Ia melirik ke spion tengah. Jalan di belakang kosong, namun entah kenapa perasaan itu semakin kuat. Tanpa sadar, mobilnya melambat bukan karena jalan licin, tapi karena hatinya mulai ragu untuk terus menembus kabut yang makin menutup pandangan. Mobil itu terus melaju perlahan di tengah kabut yang semakin menutup jalan. Lampu depan hanya sanggup menembus beberapa meter sebelum cahayanya teredam. Di kiri kanan deretan pohon besar menjulang, batangnya hitam dan ranting-rantingnya tampak seperti tangan yang menunduk ke arah jalan. Udara di luar begitu lembab dan sesekali terlihat tetesan air yang jatuh dari ujung daun ke tanah. Awalnya perjalanan masih terasa tenang, walaupun sunyi mulai menguasai suasana. Namun tiba-tiba jarum bensin di dashboard bergerak turun dengan cepat. Padahal ia yakin sebelum berangkat dari warung tadi, indikator bensin masih di atas seperempat tangki. Gerak di rumah itu tidak wajar, turun begitu saja seolah ada kebocoran besar. Ia melirik ke spion tengah, jalan di belakang kosong. Hanya kabut yang menggantung pekat. Pikiran mulai bercabang.
Kalau sampai mobil mogok di tengah jalur ini, akan jadi masalah besar. Tidak lama setelah itu, kaca depan mulai berkabut dari dalam. Bukan bun biasa, ini tebal sekali dan muncul hanya di bagian kanan kaca, membentuk pola seperti telapak tangan yang menempel. Pola itu samar, tapi jelas. Terlihat bentuk jari-jarinya. Ia refleks mengusapnya dengan tangan, namun bekas itu tidak hilang, malah seperti semakin jelas. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya jejak dari luar yang terbawa suhu dingin. Tapi detik berikutnya, wiper depan bergerak pelan dengan sendirinya. Padahal saklarnya tidak ia sentuh. Bila wiper itu menyapu kaca, dan di sela gerakan itu, ia merasa melihat sesuatu yang berdiri di sisi jalan, tepat di luar jangkauan cahaya lampu. Sosok itu hanya tampak sekilas, tinggi, tidak bergerak, dan tidak jelas bentuknya. Begitu mobil bergerak beberapa meter, bayangan itu lenyap, seperti larut dalam kabut. Beberapa menit kemudian, udara di dalam mobil terasa lebih dingin. Bukan dingin AC, ini menusuk sampai ke tulang. Ia menarik napas, mencoba tetap fokus ke jalan, sampai akhirnya telinganya menangkap suara dari kursi belakang. Suara napas panjang, seperti seseorang yang duduk diam tepat di balik punggung kursinya. Suara napas itu muncul begitu tiba-tiba, pelan, panjang, seolah seseorang baru saja duduk di kursi belakang dan sedang berusaha mengatur pernapasan. Bukan suara dari mesin mobil, bukan desis AC, dan jelas bukan napasnya sendiri. Nada dan ritmenya berbeda. Tubuhnya menegang, kedua tangannya langsung menggenggam setir lebih erat. Ruas-ruas jarinya terasa kaku. Ia mencoba menatap lurus ke jalan, tapi kesadaran bahwa ada sesuatu di kursi belakang membuat jantungnya bekerja lebih keras. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin menusuk. AC memang menyala, tapi ini berbeda. Dinginnya terasa menempel di kulit, bahkan sampai merambat ke tulang. Ia menghela napas, tapi hembusannya terasa berat, seperti ada beban di dadanya. Dalam hati ia berkata, "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang." Tapi telinganya menangkap lagi suara napas itu. Kali ini lebih berat, disertai tidak pendek di tengah-tengahnya, seperti napas seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu, entah rasa lelah atau emosi. Refleks ia melirik spion tengah. Kosong. Kursi belakang terlihat seperti biasa, namun justru kosongnya kursi itu membuat perasaannya makin tidak karuan. Bagaimana mungkin ada suara kalau di sana tidak ada siapa-siapa? Sekitar setengah menit ia terus melaju dengan pikiran bercabang. Jalan di depan tertutup kabut tebal, sementara pikirannya mencoba mencari alasan logis. Angin dari luar tidak mungkin. Semua jendela tertutup rapat. Suara dari luar mobil tidak masuk akal karena jalannya sepi dan suara itu terlalu dekat. Suara napas itu terdengar lagi. Kali ini telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Ada ritme kecil di antara napas, seperti gesekan kain. Bukan kain dari kursi mobil, tapi seperti pakaian seseorang yang bergerak pelan. Aroma samar mulai tercium, bukan wangi parfum atau bau AC, melainkan bau tanah basah bercampur daun kering. Ada sedikit aroma apek, seperti kain yang sudah lama tidak dijemur. Aroma itu semakin kuat. Setiap kali napas dari kursi belakang terdengar, ia mulai berkeringat meskipun udara dingin. Titik-titik keringat muncul di pelipis, dan jari-jarinya sedikit bergetar di setir. Ia mencoba membujuk dirinya sendiri, fokus ke jalan, jangan pikirkan yang di belakang. Tapi rasa penasaran bercampur takut membuatnya melirik spion tengah sekali lagi. Kursi belakang tetap terlihat kosong, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung kursi, dekat sandaran kepala, ada bayangan samar seperti lekuk kepala seseorang. Tidak jelas, hanya bentuk yang menonjol sedikit, seperti siluet yang menyatu dengan gelapnya interior mobil. Ia mengedipkan mata cepat-cepat, berharap itu hanya ilusi cahaya. Saat matanya terbuka lagi, bayangan itu hilang. Tapi suara napasnya tidak, justru terdengar semakin dekat. Beberapa detik hening, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Ia mulai berharap semua ini hanya imajinasinya, sampai matanya tanpa sengaja menangkap pantulan di spion samping kiri. Di sana, samar-samar ada wajah pucat menempel di kaca belakang mobil. Tidak ada ekspresi, mata terbuka lebar, tidak berkedip. Pandang mata itu lurus mengarah ke kursi pengemudi. Refleks ia memalingkan wajah dari spion. Detak jantungnya melonjak, napasnya menjadi pendek-pendek. Sampai di titik itu ia sadar apapun yang ada di mobil malam ini itu bukan manusia. Suara napas itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakang telinganya. Bersamaan dengan itu, wiper depan bergerak sekali padahal tuasnya tidak ia sentuh. Sapuan wiper menghapus embun tipis di kaca, dan di sela sapuan itu ia melihat sosok gelap berdiri di tengah jalan.
hanya beberapa meter di depan mobil. Mobil itu mendadak melambat. Jarak antara dia dan sosok gelap di depannya hanya beberapa meter. Kabut yang tebal membuat bentuknya tidak sepenuhnya jelas. Sosok itu berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Matanya mencoba fokus. Tidak ada warna yang bisa dikenali, hanya hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagian wajahnya gelap, tapi entah kenapa dia bisa merasakan tatapan dari arah sana. Tatapan yang membuat tengkuknya terasa berat dan dingin. Kakinya terasa kaku di pedal gas. Ia tidak berani menambah kecepatan, tapi juga tidak ingin berhenti total. Pikirannya kembali bercabang. Kalau ia berhenti, kemungkinan besar tidak ada orang yang lewat untuk menolong. Tapi kalau terus maju, berarti ia harus mendekat ke sosok itu. Di dalam mobil, udara terasa semakin dingin. Bau tanah basah yang tak disamar kini lebih kuat, bercampur aroma daun kering yang seperti terbakar setengah hangus. Ia tidak tahu dari mana asal bau itu, tapi setiap tarikan napas membuat perutnya terasa mual. Sosok di depan masih tidak bergerak, tangannya tidak terlihat, entah disembunyikan dari balik tubuh atau memang menempel di sisi badan. Ia mencoba menyalakan lampu jauh untuk memastikan. Begitu cahaya terang diarahkan, sosok itu seolah menyerap cahaya tersebut. Tidak ada pantulan, hanya hitam seperti lubang gelap di tengah jalan. Jantungnya berdegup semakin cepat, keringat dingin mengalir di pelipis, menetes sampai ke leher. Tangannya mulai gemetar di setir, dan ia memutuskan untuk pelan-pelan menginjak gas, berharap sosok itu menepi atau menghilang. Mobil bergerak maju, dan jarak semakin dekat. Sampai di titik itu, ia mulai merasa ragu, apakah harus terus atau berhenti. Tapi sebelum sempat memutuskan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Tidak berjalan menepi atau berbalik arah, tapi hilang begitu saja, lenyap ke dalam kabut seperti asap yang tertiup angin. Refleks ia menoleh kanan kiri, mencari kemungkinan sosok itu pindah ke pinggir jalan. Namun tepat setelah itu, kaca spion tengah memantulkan sesuatu yang membuat dadanya seperti ditusuk. Sosok itu sekarang berada di kursi belakang, tegak, diam, dan wajahnya meski samar tampak lebih jelas, pucat dengan mata terbuka lebar dan hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Napasnya tercekat, kakinya spontan menginjak gas dalam-dalam. Mobil melaju cepat di tengah kabut, sementara bayangan itu tetap duduk di kursi belakang. Bulu kuduknya seperti tersetrum dan matanya mulai berair bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang sudah melewati batas. Jalan di depan mulai menurun, tanda ia mendekati ujung kawasan hutan. Tapi di kepalanya, ia tidak lagi fokus pada jalan. Satu-satunya pikiran yang ada hanyalah bagaimana keluar dari jalur ini secepat mungkin tanpa harus menoleh lagi ke belakang. Mobilnya melaju kencang menuruni jalan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menekan pedal gas sedalam itu. Jarum kecepatan terus bergerak naik, tapi matanya hanya fokus pada jalan yang terbentang di depan. Pikirannya cuma satu, keluar secepat mungkin dari jalur itu. Tangan menggenggam setir begitu kuat sampai persendiannya memutih. Urat di punggung tangannya terlihat menonjol. Otot bahunya terasa tegang, dan setiap kali ban menghantam tonjolan kecil di aspal, tubuhnya refleks ikut mengeras. Bahkan punggungnya terasa seperti ditempelkan ke kursi dengan tenaga yang tidak disengaja. Kabut di depan mulai menipis, tapi anehnya hatinya tidak merasa lega. Biasanya saat lampu jalan pertama mulai terlihat di ujung jalur hutan, ada rasa lapang di dada. Tapi kali ini rasa itu sama sekali tidak muncul. Bau tanah basah dan daun kering yang sejak tadi tercium tidak berkurang, justru semakin pekat. Sampai-sampai ia merasa seperti duduk di tengah hutan terbuka. Aromanya menusuk hidung, bercampur sedikit bau apek seperti kain yang lembab terlalu lama. Ia menelan ludah dan mendapati tenggorokannya terasa kering. Tidak ada suara napas berat seperti tadi, tapi telinganya menangkap bunyi lain. Ketukan pelan 3 kali, bunyi itu terdengar jelas dari arah belakang. Bukan seperti suara benda yang terpantul karena jalanan bergelombang. Iramanya terlalu rapi, jaraknya terlalu teratur, seperti seseorang yang sengaja mengetuk kaca dengan ujung jarinya. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri, tubuhnya terasa panas dingin bersamaan. Ia mengatur napas, berusaha tidak menoleh, karena hatinya tahu, melihat ke belakang bukan ide yang bagus. Gas ia injak sedikit lebih dalam. Ketukan itu berhenti. Ia berharap itu tanda kalau semuanya sudah selesai. Namun, tidak lama kemudian, suara lain muncul. Gesekan panjang, pelan sekali, tapi jelas, seperti kuku atau benda tajam yang ditarik perlahan di permukaan kaca belakang mobil. Bunyi itu membuat kulit di lengannya merinding.
Ia menelan ludah lagi, tapi rasanya seperti menelan batu. Ia terus melaju. Jalan mulai lebih landai, tanda ia hampir keluar dari kawasan itu. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu dari sebuah warung di pinggir jalan. Lampunya tidak terlalu terang, tapi bagi dia, itu seperti melihat mercusuar di tengah laut gelap. Ia langsung memutuskan untuk berhenti di sana. Begitu mendekat, ia membelokkan mobil ke halaman warung, menghentikan kendaraan, dan mematikan mesin. Tapi, meski mesin sudah mati, tubuhnya tidak langsung rileks. Kedua tangannya masih menggenggam setir erat-erat. Bahkan jarinya sedikit kaku untuk melepaskan genggaman. Dia duduk diam, hanya mendengarkan, tapi tidak ada ketukan ataupun gesekan. Hanya suara samar dari orang-orang di dalam warung, bercampur bunyi piring dan sendok. Suara itu memberi sedikit rasa aman, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa was-was yang menempel di tubuhnya. Pelan-pelan ia menoleh ke spion tengah. Kursi belakang kosong, namun matanya kemudian tertarik ke kaca belakang mobil. Di sana, samar-samar ada 5 garis tipis sejajar. Bentuknya seperti goresan kuku. Arahnya dari dalam keluar. Ia menatapnya cukup lama, memastikan itu bukan bekas air atau embun. Bekas itu tidak memudar, seolah memang tertinggal di sana. Sebagai pengingat dari apa yang baru saja terjadi, dia tidak langsung keluar dari mobil, hanya duduk diam selama beberapa menit, mencoba menenangkan napas. Suara dari warung tetap terdengar, lampu tetap menyala, tapi perasaan seperti sedang diawasi masih menggantung di udara. Dan entah kenapa, ia merasa apapun yang mengikutinya di jalur tadi belum sepenuhnya pergi. Ia masih duduk di kursi cukup lama setelah mematikan mesin. Lampu dalam mobil sengaja tidak ia nyalakan, hanya mengandalkan cahaya redup dari warung di luar. Suara orang mengobrol dan bunyi sendok beradu dengan piring terdengar samar, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak benar-benar sendirian. Namun, meski sudah berada di dekat orang lain, tubuhnya masih terasa kaku, telapak tangannya tetap basah, dan jantungnya belum benar-benar kembali ke irama normal. Sesekali ia melirik spion tengah, memastikan kursi belakang tetap kosong. Matanya juga sesekali memeriksa bekas goresan di kaca belakang yang masih ada, samar tapi jelas bentuknya. Ia menimbang-nimbang, apakah harus turun dan duduk di warung sebentar atau langsung melanjutkan perjalanan. Pikirannya terbelah, sebagian ingin istirahat dan menenangkan diri, tapi bagian lain tidak mau berlama-lama di dekat jalur itu. Takut kalau sesuatu yang tadi mengikutinya belum benar-benar pergi. Akhirnya ia memutuskan untuk jalan lagi. Mesin dinyalakan perlahan, lampu utama kembali menyala, dan mobil diarahkan keluar dari halaman warung menuju jalan raya. Perjalanan setelah itu terasa berbeda. Jalanan mulai ramai, walaupun tidak padat. Sesekali ada truk besar melintas dari arah berlawanan. Lampunya menyorot tajam ke kaca depan. Beberapa sepeda motor juga terlihat lewat. Kehadiran mereka memberi rasa aman, tapi dalam hati ia masih merasa seperti membawa penumpang yang tak terlihat. Setiap bayangan di spion membuatnya waspada. Setiap cahaya dari kendaraan di belakang membuatnya ingin memastikan tidak ada sesuatu yang menumpang di jok belakang. Namun ia berusaha menahan diri untuk tidak terus-menerus meriksa. Baginya, semakin sering melihat ke belakang, semakin besar kemungkinan ia menemukan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Waktu berjalan lambat. Jarum jam di dashboard menunjukkan hampir pukul 1 dini hari saat ia mulai memasuki kawasan yang lebih ia kenal. Jalan yang sering ia lewati menuju rumah orang tuanya. Lampu-lampu rumah penduduk mulai terlihat dan udara terasa sedikit lebih hangat. Ketika mobil akhirnya masuk ke halaman rumah, ia mematikan mesin dan duduk diam beberapa detik. Tidak langsung membuka pintu, ia memperhatikan kaca spion sekali lagi, kosong. Kursi belakang bersih, dan bekas goresan di kaca belakang pun sudah tidak terlihat. Entah mengapa hal itu justru membuatnya merinding, seolah-olah bekas itu hilang dengan sendirinya, bukan karena ia yang membersihkannya. Ia turun dari mobil, menutup pintu perlahan, dan berjalan menuju pintu rumah. Langkahnya sedikit cepat, bukan karena terburu-buru, tapi lebih karena ingin segera masuk ke dalam dan menutup semua pintu. Malam itu ia tidak langsung tidur, bahkan saat tubuhnya berbaring, pikirannya masih memutar ulang kejadian di jalan tadi. Bau tanah basah itu seolah masih tercium di hidungnya. Suara napas dari kursi belakang rasa begitu jelas diingatan, dan bayangan sosok hitam di tengah jalan terus melekat di benaknya. Hari-hari berikutnya, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada banyak orang.
hanya kepada 1-2 teman dekat yang ia percayai. Sebagian mendengarkan dengan serius, sebagian lain mencoba menganggapnya sebagai halusinasi karena kelelahan. Tapi ia tahu apa yang ia alami malam itu terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi lewat Alas Roban di malam hari. Kalaupun harus lewat, ia akan mengatur waktu agar melintas siang atau sore. Dan setiap kali ada orang membicarakan jalur itu, ia hanya diam, mendengarkan sambil mengingat bau, suara, dan rasa dingin yang pernah menemaninya di tengah kabut tebal malam itu. Pengalaman itu tidak membuatnya percaya buta pada cerita-cerita mistis, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa di beberapa tempat ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan mungkin memang lebih baik tidak mencoba mencari tahu. Begitulah perjalanan yang ia alami malam itu. Tidak ada yang ia tambah-tambahi dan tidak ada yang ia kurang-kurangi. Apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan semua terjadi dalam satu malam, di satu jalur, di satu perjalanan pulang yang seharusnya biasa saja. Sejak saat itu, setiap kali namanya Alas Roban disebut, pikirannya langsung kembali ke kabut pekat, bau tanah basah, dan suara napas dari kursi belakang mobilnya. Bukan sesuatu yang mudah ia lupakan, bahkan sampai sekarang. Ia tidak pernah mencoba mencari penjelasan, tidak bertanya ke orang pintar, tidak kembali ke lokasi untuk membuktikan apapun. Bagi dia, satu kali sudah cukup, dan kalau memang ada sesuatu di sana, biarlah tetap di sana. Cerita ini mungkin akan terdengar berbeda di telinga setiap orang. Ada yang akan percaya penuh, ada juga yang akan mencari-cari alasan logis. Tapi bagi dia, itu bukan lagi soal percaya atau tidak, karena rasa dingin di tulang dan detak jantung yang maju malam itu terlalu nyata untuk diabaikan. Dan untuk siapapun yang harus melewati jalur itu di malam hari, dia hanya bisa bilang satu hal: jangan pernah menganggapnya hanya jalan biasa. Kadang, sesuatu yang kita pikir hanya kabut atau bayangan bisa jadi sedang berdiri diam menatap kita sampai kita lewat. Itu tadi cerita yang bisa saya bagikan ke kamu malam ini. Buat sebagian orang, mungkin ini terdengar seperti cerita biasa. Tapi untuk yang pernah melewati atau merasakan hal-hal aneh di jalan itu, pasti tahu gimana rasanya. Dan kalau kamu juga pernah punya pengalaman di jalur ini atau di tempat lain, ingat, gak semua yang kita temui di perjalanan atau di manapun itu harus kita lihat atau kita pahami. Kadang yang terbaik adalah terus berjalan dan jangan menoleh. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, kasih like, dan tulis komentarmu di bawah. Dan kalau kamu mau kirim cerita, langsung aja lewat email atau pesan yang ada di bio. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya di RA Story Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.